Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini, pertemuan ini kita bisa melanjutkan, kita bisa belajar bersama-sama mengenai iman kepada kitab-kitab Allah yang merupakan rukun iman ketiga. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa syarri qadri wa khairihi. Itu rukun iman ada 6. Hari ini kita akan bahas rukun iman yang nomor 3. Pada hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diketahui, yang nantinya ada 4 kitab yang wajib kita ketahui, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami fungsi kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dan dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah dan diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia akhirat. Jadi dalam kehidupan ini Allah sudah memberikan petunjuk agar menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang mematuhi perintah Allah lewat kitab-kitabnya. Dulu sebelum kitab diturunkan ada yang namanya suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang berisi tentang petunjuk, diberikan kepada Nabi Syed dan yang lainnya. Kemudian sampailah di zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Diturunkanlah 4 kitab yang hari ini akan kita pelajari. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui yaitu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang Taurat. Taurat, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa dan disuruh untuk menyebarkan ke Bani Israel. Kitab Taurat memiliki 10 ajaran yang wajib dilakukan oleh umat-umatnya. Kitab Taurat berisi yang pertama mengajarkan tentang tiada Tuhan selain Allah. Jadi sudah mulai kitab Taurat sudah diajarkan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala atau dilarang menyekutukan Allah. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabtu. Jadi di zaman Nabi Musa hari yang diagungkan yaitu hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Sejak zaman Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad sudah diajarkan bagaimana kita harus menghormati orang tua. Sekarang posisi seperti ini, Anda harus membantu kegiatan orang tua di rumah. Kalau Anda bisa menyapu di rumah, kalau bisa mencuci piring di rumah. Belajar sedikit demi sedikit dengan upaya langkah untuk memuliakan orang tua, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai anak-anak yang soleh, amin, solihah, amin. Kemudian perintah yang nomor 6 atau ajaran yang ke-6 yaitu jangan membunuh.
Kemudian jangan berzina, jangan membunuh, jangan berzina. Ini ada dalam Al-Quran, tapi sudah terlebih dahulu ada di kitab Taurat. Yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Jelas, karena mencuri ini adalah perbuatan yang merugikan. 9, jangan bersumpah palsu. Ya, terkadang ini sudah diajarkan mulai zamannya Nabi Musa, tapi seakan-akan kita hari ini tidak menjalankan. Padahal di dalam kitab Taurat, Al-Quran sudah ada, tapi kita selalu omong kosong. Ke-10 ajarannya yaitu jangan menginginkan milik orang lain, yaitu harus sudah diajarkan qanaah di zaman Nabi Musa. Jadi kalau jangan suka gengsi. Kemudian kita belajar tentang kitab Zabur. Kitab Zabur, kitab yang nomor 2 yang harus kita ketahui. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan disebarkan untuk Bani Israel. Kitab Zabur ini berisi 5 ajaran, namun tidak meniadakan atau tidak menghapus ajaran sebelumnya. Kitab Zabur berisi tentang nyanyian untuk memuji Tuhan. Di zaman dahulu kaumnya Nabi Daud memuji Tuhan itu dengan nyanyi-nyanyian puji-pujian yang berisi muji-muji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Syukur kita alhamdulillah. Dulu ada ajaran untuk menyanyikan, untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ratapan jamaah. Itu mungkin ketika memiliki salah istighfar dengan nyanyian-nyanyian yang berisi tentang ratapan jamaah. Yang keempat yaitu ratapan dan doa individu. Diajarkan cara berdoa. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Kemudian kitab yang nomor 3, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk disebarkan kepada umatnya, yang berisi agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Di dalam Injil juga mencantumkan bahwa akan ada nabi akhir, nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam kitab Injil kitab Injil hari ini sudah ditulis berbeda. Ada yang ditulis oleh Yahya dan yang lain-lain. Terakhir yaitu kitab Al-Quran, kitab mukjizat yang paling keren. Al-Quran memiliki beberapa nama lain. Yang pertama Al-Huda, yaitu petunjuk. Jelas Al-Quran sebagai petunjuk bagi hamba-hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad. Al-Furqan, pembeda. Ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Asy-Syifa, penawar. Kadang obat dari segala hal. Misal kita sakit gigi karena Anda setiap hari membaca surat Al-Ikhlas, Anda bisa memakai Al-Ikhlas ini sebagai obat Anda. Ya Allah, bifadli surat Al-Ikhlas sembuhkan gigi saya, insya Allah sembuh. Atau sebagai penawar kegelisahan, mungkin tiba-tiba hati gelisah, Anda membaca Al-Quran, ini bisa menjadi tenang. Banyak yang membuktikan. Kemudian az-zikr, yaitu peringatan. Jelas Al-Quran sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah. Dan Alkitab, jelas Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan ke seluruh umat manusia.
ajaran Al-Quran, yaitu berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, qisah, dan semangat berilmu. Jelas akidah yaitu bagaimana kita mengenal tauhid, mengenal Allah, bersaksi. Ini dalam akidah. Ibadah diajarkan untuk mendirikan sholat, haji, zakat. Akhlak, jelas akhlak bagaimana dalam surat Al-Luqman diajarkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian muamalah, hubungan antar manusia dibahas juga dalam Al-Quran. Kemudian qisah atau kisah-kisah, cerita-cerita nabi atau orang-orang yang soleh zaman dahulu. Kemudian semangat berilmu, jelas karena ilmu sebagai salah satu cara untuk masuk surga, untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian keistimewaan Al-Quran salah satunya yaitu membacanya menjadikan ibadah, tidak dapat ditandingi oleh makhluk. Jelas siapapun saja tidak bisa menandingi ayat-ayat keagungan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, sebagai informasi untuk umatnya, untuk yang mempercayainya, kemudian sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Jadi kalau kitab-kitab yang lain sudah direvisi oleh umat-umatnya, namun Al-Quran dijaga langsung oleh Allah. Jadi yang menjaga Al-Quran bukan umat Islam, bukan ulama, bukan kiai, bukan pak guru, tapi langsung Allah. Jadi terjamin Al-Quran itu masih asli. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan dari saya, dan anak-anak bisa mengembangkan di berbagai website, berbagai buku-buku bacaan dikembangkan. Kita teruskan besok ketika kita pertemuan, kita perkembangkan sedikit perkenalan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi bimbingan yang baik, mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah, dan kita dikumpulkan dengan golongan Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.